Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Siddharastu Tat Astu Swaha. Perkenalkan, nama saya Nilu Riana Kunyantari, mahasiswa kampus Tah Batara Guru Kendari, Prodi Pendidikan Agama Hindu dengan NIM 250102010219. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang bijak dalam menggunakan teknologi dan energi. Apakah teman-teman tahu apa itu energi dan apa itu teknologi? Bagaimana cara kita bijak dalam menggunakan teknologi dan energi, serta apa peran dari individu, masyarakat, dan pemerintah? Saya akan menjelaskannya dalam video kali ini. Di zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Semua aspek kehidupan manusia, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi, sangat bergantung pada teknologi. Namun, kemudahan ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan energi yang terus meningkat. Sayangnya, sebagian besar energi yang kita pakai sehari-hari, seperti listrik dari batu bara atau bahan bakar kendaraan dari minyak bumi, berasal dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jika terus-menerus digunakan secara berlebihan tanpa kendali, suatu saat energi tersebut akan habis. Selain itu, penggunaan teknologi dan energi yang tidak bijak juga bisa menyebabkan polusi udara, perubahan iklim, dan kecanduan gadget, serta berkurangnya interaksi langsung antar manusia. Oleh karena itu, kita perlu belajar menggunakan teknologi dan energi secara bijak, efisien, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana konsep teknologi dalam kehidupan modern? Jadi, teknologi adalah hasil dari inovasi manusia yang memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mempermudah berbagai kegiatan. Dalam kehidupan modern, teknologi mencangkup banyak bidang, seperti komunikasi, transportasi, pendidikan, dan industri. Contohnya, internet membuat kita bisa mengakses informasi dengan sangat cepat, dan pembelajaran daring mempermudah belajar meski jarak jauh. Namun, jika digunakan secara berlebihan, teknologi bisa membuat ketergantungan, mengurangi aktivitas fisik, dan menurunkan kualitas hubungan sosial. Maka dari itu, kita harus pandai menyeimbangkan antara penggunaan teknologi agar manfaatnya lebih besar daripada dampak buruknya. Selanjutnya yaitu bagaimana konsep energi dan perannya. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan energi dalam berbagai bentuk, seperti energi listrik untuk menyalakan lampu, energi panas untuk memasak, dan energi kimia dari bahan bakar untuk kendaraan. Tanpa energi, hampir tidak ada aktivitas yang bisa berjalan. Bahkan, tingkat konsumsi energi suatu negara sering dijadikan tanda kemajuan negara tersebut. Karena sangat penting, energi harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi krisis di masa depan. Penggunaan energi yang boros akan mempercepat habisnya sumber daya alam, sehingga kita perlu hemat energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama,
yang mana yang pertama yaitu energi tidak terbarukan atau tidak bisa diperbaharui, yaitu energi yang berasal dari alam tetapi jumlahnya terbatas dan butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Penggunaannya yang terus-menerus dapat menyebabkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu energi yang dapat diperbarui atau energi terbarukan, yaitu energi yang bisa diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya energi matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, energi juga bisa dikelompokkan berdasarkan bentuknya, seperti energi gerak atau kinetik, energi yang tersimpan atau potensial, energi listrik, dan energi kimia. Memahami jenis-jenis energi ini penting agar kita bisa memanfaatkannya secara tepat sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, urgensi atau pentingnya penggunaan teknologi dan energi secara bijak. Saat ini, penggunaan teknologi dan energi secara bijak bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang mendesak. Hal ini karena populasi manusia yang terus bertambah, sementara sumber daya alam yang semakin menipis. Dengan menggunakan teknologi dan energi secara bijak, kita bisa mengurangi eksploitasi alam, menekan polusi, meningkatkan efisiensi, dan menjamin bahwa generasi mendatang masih bisa menikmati sumber daya yang tersisa. Sebaliknya, jika tidak dikendalikan, kita akan menghadapi krisis energi global, kerusakan lingkungan yang parah, serta ketimpangan sosial akibat akses teknologi yang tidak merata. Jadi, sikap bijak ini adalah langkah yang strategis untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya adalah implementasi penggunaan teknologi secara bijak. Penggunaan teknologi yang bijak bisa dilakukan dengan beberapa cara sederhana. Yang pertama yaitu gunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif dan edukatif, seperti belajar, berkarya, atau mencari informasi yang bermanfaat. Yang kedua, kendalikan waktu penggunaan perangkat digital, terutama media sosial dan game. Yang ketiga, terapkan etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Misalnya, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Yang keempat, yaitu jangan lupa untuk tetap mengutamakan interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan cara-cara ini, teknologi akan menjadi alat yang sangat membantu dan bukan sekedar menjadi sumber masalah. Selanjutnya adalah strategi yang efisiensi dan pengelolaan energi. Ada banyak cara untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gunakan peralatan listrik yang berlabel hemat energi, mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta manfaatkan energi alternatif seperti panel surya di rumah. Selain itu, pilihlah transportasi yang ramah lingkungan seperti bersepeda, berjalan kaki, atau menggunakan kendaraan umum. Kurangi pemakaian bahan bakar fosil dan dukung kebijakan yang mendorong penggunaan energi yang dapat diperbaharui. Dengan melakukan hal-hal ini, selain menghemat biaya, kita juga ikut menjaga kelestarian lingkungan.
ada beberapa dampak penggunaan teknologi dan energi. Jadi, penggunaan teknologi dan energi memberikan dampak positif sekaligus negatif. Dampak positifnya yaitu antara lain meningkatkan kualitas hidup, mempercepat akses informasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak negatifnya tidak bisa kita abaikan, seperti kerusakan lingkungan atau polusi dan pemanasan global, ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi, dan menurunnya kualitas interaksi sosial. Dalam jangka panjang, jika tidak bijak, kita akan menghadapi perubahan iklim yang ekstrim, kerusakan ekosistem, dan krisis energi. Sebaliknya, jika kita bijak, kita bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita tanpa merusak peluang generasi mendatang. Apa sih peran dari individu, masyarakat, dan pemerintah dalam menghadapi hal tersebut? Agar penggunaan teknologi dan energi benar-benar bijak, diperlukan kerjasama antar tiga pihak. Yang pertama yaitu individu, sebagai pengguna utama harus menerapkan gaya hidup hemat energi dan bijak bermedia digital. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat harus menciptakan budaya peduli lingkungan, misalnya dengan gotong royong, membersihkan lingkungan atau mengadakan kampanye hemat energi. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah perlu membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung energi berkelanjutan, seperti memberikan subsidi energi yang dapat diperbaharui atau menerapkan standar efisiensi energi. Kolaborasi antar ketiganya sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu teknologi dan energi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Namun, semua manfaat itu hanya akan terasa jika kita menggunakannya secara bijak, efisiensi, dan bertanggung jawab. Tanpa kesadaran yang kolektif, kemajuan justru bisa berbalik menjadi bencana bagi lingkungan dan kehidupan sosial kita. Saran yang dapat saya berikan yaitu kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi. Yang kedua, yaitu kita dapat mengembangkan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, yaitu kita dapat fokuskan penggunaan teknologi untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan mengedukasi. Yang keempat, yaitu kita dapat mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada energi yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mari kita bersama-sama bijak dalam menggunakan teknologi dan energi agar di masa mendatang kita masih bisa menikmati energi dengan baik. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.